Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Dwi Alianti, NIM 23129144. Akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok 4 dengan judul materi Nilai Moral dan Norma berupa media pembelajaran, yaitu berbentuk flipbooks. Yang pertama, saya membahas tentang pengertian nilai, moral, dan norma. 1. Nilai. Nilai adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu dalam kehidupan. Nilai mencakup hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi kemanusiaan, serta berfungsi untuk mengarahkan dan menentukan perilaku individu. Yang kedua ada moral. Moral merujuk pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan benar atau salah, ataupun baik dan buruk. Istilah ini digunakan untuk menentukan batasan terhadap perilaku manusia, memberikan panduan tentang tindakan yang dapat diterima dalam masyarakat. Yang ketiga ada norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma berfungsi sebagai acuan untuk menilai tindakan seseorang. Selanjutnya, hubungan nilai, moral, dan norma. Yang pertama, nilai menjadi dasar terbentuknya moral. Yang kedua, moral menjadi panduan pembentukan norma. Yang ketiga, norma adalah perwujudan konkret dari nilai dan norma moral. Yang keempat, ketiganya saling melengkapi dalam mengatur kehidupan. Selanjutnya kita membahas tentang penerapan nilai, moral, dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan nilai, yaitu ada nilai religius. Yang contohnya yaitu menjalankan ibadah sesuai kepercayaan, bersyukur atas nikmat yang diterima, menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Yang kedua, nilai kejujuran, berkata sesuai kenyataan, mengembalikan barang yang dipinjam, mengakui kesalahan. Yang ketiga, nilai tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bertanggung jawab atas barang-barang pribadi. Yang keempat, nilai kepedulian, membantu orang lain yang sedang membutuhkan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, nilai kesabaran, mengendalikan emosi saat menghadapi situasi sulit, tidak membuang sampah bersabar saat menunggu giliran. Di sini juga ada video penerapan nilai pembelajaran. Oke, untuk videonya cukup sekian. Yang selanjutnya adalah manfaat penerapan nilai. Yang pertama, membentuk kepribadian yang baik. Yang kedua, menciptakan keharmonisan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, membangun masa depan yang lebih baik. Yang kelima, menjaga keseimbangan hidup. Yang kedua ada penerapan moral. Yang pertama dalam keluarga, menghormati dan mematuhi orang tua, menyayangi dan membantu saudara, berkomunikasi dengan sopan, bertanggung jawab atas tugas rumah yang diberikan. Yang kedua di sekolah atau tempat kerja, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur, menghargai guru atau atasan dan rekan kerja, tidak mencontek atau berbuat curang. Yang ketiga di masyarakat, menghormati tetangga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat dalam penggunaan media sosial, tidak menyebarkan berita hoaks, berkomentar dengan santun, menghargai privasi orang lain,
bijak dalam membagikan informasi. Yang kelima, dalam bertransaksi, bersikap jujur dalam jual beli, menepati janji dan kesepakatan, tidak mengambil keuntungan secara tidak adil, membayar hutang tepat waktu. Berikut ada video penerapan moral. Mungkin cukup sekian untuk video penerapannya. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan moral. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, membangun kepercayaan antar sesama. Yang ketiga, meningkatkan harga diri dan kehormatan. Yang keempat, membentuk karakter yang baik. Yang kelima, mencegah konflik dan perselisihan. Selanjutnya, penerapan norma. Yang pertama, norma agama. Menjalankan ibadah tepat waktu, berpakaian sopan dan menutup aurat, menghormati pemeluk agama lain. 2. Norma kesopanan. Berbicara dengan bahasa yang santun, menghormati orang yang lebih tua, tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang ketiga, norma kesusilaan. Tidak berbuat asusila, menjaga perilaku di tempat umum, menghindari perbuatan amoral. 4. Norma hukum. Mematuhi rambu lalu lintas, membuat KTP saat cukup umur, membayar pajak tepat waktu. 5. Norma adat. Mengikuti upacara adat, menghormati tradisi setempat, berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Berikut ada video penerapan norma. Cukup sekian untuk video penerapan norma. Selanjutnya, manfaat penerapan norma. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keharmonisan. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang baik. Yang kelima, yang keempat, memudahkan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, melestarikan nilai-nilai budaya. Selanjutnya kita membahas tentang seberapa penting mempelajari nilai, moral, dan norma. Mempelajari nilai, moral, dan norma sangat penting karena beberapa alasannya itu. Yang pertama, panduan perilaku. Membantu kita tahu cara harus bertindak, baik atau buruk di masyarakat. Yang kedua, harmoni sosial. Muncul saat nilai dan norma diaplikasikan, menciptakan interaksi yang lebih menghargai dan damai. Yang ketiga, pembentukan karakter. Terjadi lewat nilai dan moral, mengembangkan integritas, kejujuran, dan empati. Yang keempat, kohesi sosial, menjaga keteraturan dalam masyarakat, mendukung stabilitas dan kohesi sosial. Yang kelima, keputusan etis, lebih baik dengan pemahaman nilai dan moral, terutama dalam dilema moral. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup,
terjadi ketika nilai dan norma diterapkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi lewat flipbook ini. Selanjutnya kami dari kelompok 4 ada membuat media pembelajaran yang berupa LKPD yang nanti akan diselesaikan oleh anak-anak. Baik, selanjutnya kelompok kami membuat panonim, yaitu papan norma nilai dan moral, yang nantinya akan diaplikasikan atau diimplementasikan kepada peserta didik. Yang pertama ada penerapan nilai, norma, dan moral. Di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama sholat berjamaah, yang kedua keberagaman budaya. Yaitu kita meletakkan sesuai dengan nama yang telah disediakan. Selanjutnya ada dua gambar, yaitu gambar peserta didik yang lagi bersalaman kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada gambar membantu orang yang lagi kesusahan. Selanjutnya ada bermain ayo pasangkan. Gambar pertama yaitu berbagai atau beragam budaya yang ada di Indonesia. Kita pasangkan dengan menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Gambar kedua yaitu menawarkan bantuan kepada teman yang mengalami masalah. Kita pasangkan dengan ini. Menawarkan bantuan kepada teman yang mengalami masalah. Gambar yang ketiga ada melaksanakan sholat berjamaah. Dipasangkan dengan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. Gambar yang keempat ada bersalaman kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah. Dipasangkan dengan berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.